A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Staida yang sama-sama kita banggakan, kegiatan ini merupakan kajian, merupakan taklim menggunakan kitab Sulamut Taufik karya Al-Alam Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah. Jadi ini merupakan proker kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Staida, yaitu mengadakan kajian kitab, dan di sini kita menggunakan kitab Sulamut Taufik. Sekedar pengenalan, kitab Sulamut Taufik ini merupakan kitab fikih yang dimana ada juga orang yang mengatakan isi kitab Sulamut Taufik ini bukan hanya tentang fikih, tetapi di situ mencakup akidah, karena di awal kitab itu terdapat bab tentang ar-riddah, tentang sebab-sebab murtad. Kemudian di tengah-tengah kitabnya itu ada tentang fikih, tentang sholat dan sebagainya. Dan kemudian di akhir kitab itu ada dibilang orang tentang tasawuf, karena di situ memuat tentang berbagai macam maksiat yang dilakukan mata, maksiat hidung, maksiat tangan, maksiat badan, dan segala macam maksiat itu ada penjelasannya di akhir kitab ini. Maka ada orang yang mengatakan bahwasanya kitab Sulamut Taufik ini terdiri dari 3 pelajaran, yaitu akidah, fikih, dan tasawuf. Adapun secara garis besar, kitab Sulamut Taufik ini merupakan kitab fikih karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Baiklah, di sini akan kita mulai kajian pertama kita dari kitab Sulamut Taufik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim lillahi ta'ala. Nawaitu ta'lim wa ta'allum lillahi ta'ala. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin. Faslun, adapun pasal, yajibu itu wajib, ala kafatil mukallafin, atas setiap mukallaf. Mukallaf itu ialah orang yang al-muslim, al-baligh, al-aqil. Jadi orang yang dikatakan mukallaf itu ialah orang muslim, kemudian dia al-baligh yang sudah baligh, kemudian al-aqil orang yang berakal. Itu adalah orang yang disebut dengan mukallaf. Apa yang wajib atas setiap mukallaf? Ad-dukhulu fi dinil Islam, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Maka setiap orang itu wajib untuk masuk ke dalam agama Islam, karena memang yang sebagaimana kita ketahui, innad dina 'indallahil Islam, bahwasanya sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diterima Allah, hanyalah Islam. Wasubutu fihi, dan tetap di dalam Islam, alad dawami, dan waltizamu ma lazima alaihi minal ahkami, dan wajib atas seseorang itu pertama dia masuk ke dalam Islam, kemudian tetap dalam Islam sampai akhir hayatnya, dan ia berkomitmen untuk melaksanakan, untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. Famimma yajibu ilmuhu, dan yang wajib untuk mengetahuinya, wa'tiqaduhu, dan untuk meyakininya, mutlakon, secara mutlak.
wan nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fi sholati syahadatani. Maka wajib kepada mukallaf tadi juga ialah mengetahui dan meyakini tentang Islam dan mengucapkan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran. Kalau orang yang dia itu kafir awalnya, dia harus masuk Islam dan mengucapkan syahadatani, 2 syahadat dalam keadaan sadarnya. Wa illa dan kecuali kalau dia udah memang Islam, fa fi sholati asyahadatani, maka dia mengucapkan syahadat itu ketika sholat. Wahuma dan adapun asyahadatani, apa itu syahadatani? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat syahadat itu ialah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, dan adapun makna asyhadu an la ilaha illallah, anta'lama itu mengetahui siapa engkau, wa ta'taqida dan meyakini, wa tu'mina dan beriman, wa tusaddiqa dan mempercayai, alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwasanya tiada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Nah, makna syahadu an la ilaha illallah yang pertama ialah kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Awwal, Al-Qadim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Baqi, Ad-Daim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Fa'alu lima yurid. Dan di sini muallif kitab, pengarang kitab melanjutkannya dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama tadi Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Ahad yang Maha Esa, Al-Awwal yang Maha terdahulu, Al-Qadim yang Maha terdahulu, Al-Hayy yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha kekal, Al-Baqi yang Maha kekal, Ad-Daim yang abadi, Al-Khaliq yang Maha pencipta, Ar-Razzaq yang Maha pemberi rezeki, Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Qadir yang Maha kuasa, Al-Fa'alu lima yurid yang Maha berkehendak berbuat dengan apa yang Ia kehendaki. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwasanya masyaallahu kana, apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala al-aliyil azim yang maha tinggi yang maha agung. Mausufun bi kulli kamalin, yang disifati dengan segala kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin, yang disucikan dari segala kekurangan. Jadi Allah itu disifati dengan sempurna, bahwa sifat-sifat baik semuanya Allah miliki. Munazzahun an kulli naqsin, dan Allah disucikan dari yang namanya kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di sini muallif menyantumkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Bahwa Sami'ul Basir, dan Dia yaitu Allah As-Sami' Al-Basir yang maha mendengar, maha melihat. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadithun. Fahuwa, maka adapun Allah Al-Qadimu itu yang maha terdahulu, wa ma siwahu, dan perkara selain Allah hadithun itu perkara yang baru. Wal khaliq wa ma siwahu makhluqun, dan Allah adalah sang khaliq, sang maha pencipta, dan selain Allah ialah makhluk. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi, dan kalamnya Allah juga itu terdahulu, itu juga qadim, kasairi sifatihi, seperti sifat-sifatnya Allah yang lain. Jadi kalam Allah itu juga perkara yang qadim.
Mubayyinun li jami'il makhluqati, berbeda dengan semua makhluk. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang namanya Allah Al-Khaliq, pencipta, tentulah Allah itu berbeda dengan makhluknya. Fi dzati was sifati wal af'al. Fi dzat dalam segi zat, was sifat dan sifat, wal af'al dan perbuatan. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur Allah, anna yaqulu zalimuna 'uluwan kabiran, dari perkara yang dikatakan orang-orang zalim, 'uluwan kabiran, dengan secara meninggi dan sombong. Jadi itu tadi pertama makna asyhadu an la ilaha illallah, yaitu kita harus meyakini mempercayai, mengimani bahwasanya tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi muallif kitab juga melanjutkan dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin, para mahasiswa-mahasiswi Staida, sampai disinilah pertemuan pertama kita dalam kajian kitab Sulamut Taufiq karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallah, semoga berkah, semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari ini, semoga manfaat bagi diri saya sendiri dan bagi semuanya mahasiswa-mahasiswi Staida. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.